Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Fitri SPD. Saya guru PAI di SMP Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan 2023 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Kamis 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di sekolah saya sendiri di SMP Negeri 1 Membalong. Video praktek pembelajaran ini saya lakukan di kelas 7 dengan materi Sejarah Perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Mohon saran dan masukan agar pembelajaran saya lebih baik. Berikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Baik, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali ya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doa di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, ibu absen terlebih dahulu ya. Alfendi, Zega, Eliza, Erlangga, Valiska, Gresia, Tazkia, Tiara, Wahyu, Ilhamsyah. Ya, alhamdulillah semuanya hadir hari ini ya. Ya, oke. Untuk mengecek kesiapan semuanya, coba dipersiapkan dulu hari ini. Meja kursinya sudah rapi, pakaiannya. Kalau ada sampah di bawah meja kursinya diambil dulu, dibuang dulu ya. Coba dicek lagi. Ya. Oke, kalian sudah siap ya? Baik, untuk mengecek semangatnya di pagi hari ini, coba dicek dulu semangatnya. Tepuk semangat.
wahyu, ya, risalah, ya, pada kita umat Islam untuk belajar tentang Islam. Jadi materi kita hari ini adalah tentang apa? Perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Dari tujuan dari pembelajaran adalah setelah kalian melalui proses pembelajaran nanti, kalian akan mengamati video, kalian akan mengamati penjelasan materi, kemudian nanti kalian akan berkelompok melakukan diskusi dan presentasi. Kalian akan mampu mendeskripsikan sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW, menjelaskan keberhasilan dagang Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menjelaskan proses kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, menjelaskan dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Adapun kompetensi dasar pengetahuannya, kalian akan memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Kompetensi keterampilannya, kalian akan menyajikan strategi perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Manfaat dari kalian mempelajari materi ini adalah kalian akan mengetahui, ya, mengenal lebih dekat sosok manusia terbaik di muka bumi ini, yaitu suri tauladan kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalian akan mengetahui juga sejarah perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Ya, akan mengetahui bagaimana keteladanan dari Nabi Muhammad dalam berdagang, ya, dalam berdakwah. Itu manfaat pembelajarannya. Kalian akan melaksanakan pretest untuk mengukur kemampuan awal kalian terkait materi sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Ya, silakan dikeluarkan HP-nya. Buku paket dan buku tulisnya ditutup semua. Nah, silakan dikerjakan langsung. Tidak. Oke. Siapa yang tidak bawa tadi HP? Aku. Fokus ya. Kelipatan 5 mulai dari Putri. Ayo, sekali lagi. Kelipatan 6 mulai dari Wahyu. 2, 3, 4. Ya. 1. Ya. Belum, oke, masih belum fokus ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ibu ada tayangan video, silakan diamati video berikut ini. Nanti setelah penjelasan materi kalian tanyakan jika ada yang mau ditanyakan terkait video. Oke, silakan disaksikan videonya. Kisah Nabi Muhammad SAW. Lahirnya Nabi terakhir Muhammad bin Abdullah. Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Saat Hashim berkuasa, kota Mekah terkenal dengan pusat perdagangannya yang makmur. Tidak ada yang dapat Ya, tadi video tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, selanjutnya, baik, Ibu akan menjelaskan penjelasan materi. Pada umur 40 tahun, Rasulullah SAW menerima wahyu pertama kali di Gua Hiro. Ya, tanggal 17 Ramadan. Wahyu yang pertama yang diterima beliau adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, usia 40 tahun, jadi Rasulullah itu selalu bertafakur. Dikarenakan kenapa? Karena penduduk Mekah banyak yang melakukan maksiat, ya, berjudi, kemudian minuman keras. Tadi sudah ditayangkan videonya ya. Di Ka'bah itu ada banyak berhala, ya, mereka masih menyembah berhala. Jadi kemudian Rasulullah pun bertafakur di mana? Menyendiri di mana? Di Gua Hiro, tepatnya di Jabal Nur tuh.
terletak di dekat Mekah. Di sanalah Rasulullah SAW menghabiskan waktunya mendekatkan diri kepada Allah. Dan setelah Rasulullah membaca wahyu pertama tadi, Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, disitulah Rasulullah diangkat menjadi nabi. Nah, ini surat Al-Alaq. Coba kita baca sama-sama ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, itu wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ya, ini proses di mana Muhammad diangkat menjadi seorang nabi ya. Tadi ketika menerima wahyu pertama yaitu Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, kemudian ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama itu, Rasulullah merasa ketakutan karena ia belum tahu apa yang datang padanya pada saat ia di Gua Hiro. Hanya berupa cahaya saja, ia tidak tahu. Kemudian ia kembali ke rumah menemui Siti Khadijah istrinya. Ia merasa ketakutan dan menceritakan kejadiannya di Gua Hiro. Kemudian setelah beberapa hari ya, setelah menerima wahyu pertama, Rasulullah kemudian mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu surat apa? Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Turunlah wahyu yang kedua. Ya, kemudian Nabi merasa takut lagi dan kemudian diselimutilah. Dia meminta istrinya untuk menyelimutinya karena saking ketakutan, saking kedinginan ya. Dia takut gitu. Kemudian dia minta diselimuti oleh istrinya. Kemudian turunnya wahyu ini menandakan bahwa ia diangkat menjadi seorang rasul. Di ayat ini diperintahkan bahwa Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Itu Rasulullah melakukan dakwah. Dakwah Rasulullah itu dilakukan dengan dua cara, yaitu sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Nah, untuk pertama Rasulullah ini melakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, tempat yang pertama kali beliau pilih untuk berdakwah itu di rumah siapa? Al-Arqam bin Abil Ahzumi. Nah, di rumah Al-Arqam ini mengumpulkan warga terdekat dan sahabat karibnya. Kemudian diajarkan ya selama lebih dari 3 tahun Rasulullah berdakwah kepada keluarga dan sahabat karibnya. Ya, sehingga akhirnya ada 13 orang yang akhirnya masuk Islam. Mereka disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang yang pertama kali masuk Islam. Selanjutnya, ini dia. Mengapa kaum Quraisy itu menentang untuk masuk Islam? Yang pertama karena persaingan berebut kekuasaan. Ya, jadi kaum Quraisy itu tidak mau ya kekuasaannya direbut oleh Nabi Muhammad. Karena pada saat itu kaum Quraisy itu adalah penguasa di tanah Arab. Dia tidak mau nanti kalau Nabi Muhammad banyak pengikutnya, kekuasaannya akan beralih ke tangan Nabi Muhammad beserta pengikutnya. Kemudian yang kedua, penyamaan hak antara kaum bangsawan dan rakyat biasa. Ya, bagi kaum Quraisy, jika tidak mempekerjakan budak itu adalah tidak masuk akal. Karena pada saat itu kaum Quraisy itu mempekerjakan budak itu sangat tidak manusiawi ya. Budak itu dirantai, disuruh bekerja, kemudian tidak digaji, bahkan gajinya hanya makan saja. Ya, benar-benar ditindas gitu ya budak pada zaman kaum Quraisy. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa kaum Quraisy tidak mau masuk Islam karena taklid kepada ajaran nenek moyang. Ya, mereka sudah nyaman dengan tradisi adat istiadat mereka yang suka minum minuman keras, yang suka berjudi, membunuh, ya, menyiksa. Nah, itu mereka tidak mau meninggalkan ajaran nenek moyang mereka karena mereka sudah merasa nyaman. Karena kalau Nabi Muhammad itu tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi minuman keras, berjudi, menyembah berhala. Ya, seperti video yang tadi kita lihat ya, banyak sekali kaum Quraisy yang masih melakukan adat istiadatnya seperti itu. Dan yang keempat, alasan kenapa kaum Quraisy tidak mau masuk Islam adalah apa? Faktor ekonomi. Nah, pada saat itu kaum Quraisy itu mata pencariannya apa? Membuat berhala, ya. Berhala itu dijual mahal, ya, ada yang terbuat dari emas, perak, dan sebagainya. Jadi kalau mereka masuk Islam, otomatis berhala dihancurkan karena tidak ada lagi penyembah
berhala, tidak ada menyembah berhala. Semuanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau masuk Islam. Jadi mereka tidak mau nanti mata pencahariannya hilang kalau mereka masuk Islam. Dakwah dilakukan secara terang-terangan. Nah, wahyu yang ketiga, ya wahyu yang ketiga turun, yaitu surat apa? Al-Hijr ayat 95. Artinya apa? Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang turunnya wahyu ketiga ini menandakan bahwa Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Strategi Nabi dalam berdakwah secara terang-terangan yaitu mengumpulkan seluruh sanak keluarganya di kaki gunung Safa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, setelah mereka mengumpulkan sanak keluarganya, ternyata pamannya yang jahat itu siapa namanya? Abu Jahal dan Abu Lahab ini menolak, mereka tidak menerima, bahkan mencaci maki Nabi Muhammad keponakannya sendiri ya. Dan kemudian dalam berdakwah Rasulullah pun menerima berbagai rintangan ya dari berbagai pihak, dari keluarganya, dari pihak luar, dari kaum Quraisy sampai Quraisy. Ya tapi Rasulullah tetap sabar dan terus maju pantang menyerah untuk berdakwah, menyampaikan risalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, nanti setiap kelompoknya akan menyajikan materi. Ya, masing-masing kelompok akan berbeda materinya. Nanti dipresentasikan ke depan. Oke? Sekarang akan Ibu bagi kelompok. Mulai dari Zaki itu 1 sampai 4 ya. Oke, sudah selesai kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik, susunan kelompoknya, kelompok 1 di sini, ya. Kelompok 2 di belakang, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana. Ya, kelompok 3 di tengah, kelompok 4. Oke, silakan bergabung dengan kelompok 4. Baik, kalian sudah membentuk kelompok, ya ada 4 kelompok. Untuk kelompok 1, lihat materi yang akan kalian bahas, yaitu tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW dan masa pengasuhan. Ya, ini untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 materinya yaitu tentang masa berdagang Nabi Muhammad SAW. Kelompok 3 yaitu materi tentang Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Dan kelompok 4 yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Ya, kalian mencari materi ini di buku, silakan didiskusikan bersama anggota kelompoknya. Nanti kalian akan menyajikan materi di depan, ya sesuai dengan materi masing-masing kelompok. Ya, tapi sebelum itu nanti Ibu akan membagikan kalian anak kartu. Ya, setiap kelompoknya akan mendapatkan anak kartu ini. Nanti kalian diskusikan bersama anggota kelompok dan akan ditempelkan di depan. Ya sesuai dengan materi masing-masing. Ya misalnya ini apa, masuknya ke materi mana? Misalnya Nabi Muhammad yang menjadi Rasul itu tempel di sini ya. Atau misalnya di sini. Nanti disesuaikan ya, diskusikan bersama anggota kelompoknya. Bisa dipahami? Baik, akan dibagikan. Oke, silakan diskusikan bersama anggota kelompoknya dan menyiapkan materi presentasi nanti ya. Kita kasih waktu 5 menit lagi. Satu.
aku pakai dua pegang. Aku dia. Oh, ini ya. Ini di mana ini nempelnya? Di nomor berapa? Aku dia materi apa? Mau isi jalan apa? Setiap kelompoknya silakan 2 orang menempelkan anak kartu pada masing-masing materi yang sesuai. Oke, silakan kelompok 1, 2, 3, dan 4 2 orang menempelkan di depan. Silakan. Dia banyak. Kalian sudah menempel anak kartu pada masing-masing materi. Sekarang kita cross check, kita lihat kembali mana yang tidak sesuai. Silakan dipindahkan yang tidak sesuai. Ayo diperhatikan semua kelompok mana yang tidak sesuai. Nah, ini salah ya. Dalam perjalanan menuju Syam saat berniaga dengan paman Nabi Muhammad bertemu dengan Buhairah. Nah ini masuk kemana? Ke masa berdagang. Bagus, betul, di masa berdagang. Ini salah, harusnya di masa berdagang. Nah ini salah. Orang-orang yang pertama masuk Islam didakwahi Rasul, diantaranya Khadijah. Ini siapa? Di mana masuknya? Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Bagus, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, pada saat dakwah sembunyi-sembunyi hanya orang-orang terdekat Rasul saja ya. Kemudian ini juga salah ya. Rasulullah menerima wahyu pertama kali di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Betul, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ini ada yang salah nih. Quran surat Al-Hijr ayat 95. Betul, dakwah secara terang-terangan. Berat, betul. Oke. Nah, ini salah. Nabi Muhammad dan istri Khadijah pergi menemui Waraqah bin Naufal, menceritakan kejadiannya di Gua Hiro. Betul, saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul di sini. Oke. Nah, ini salah. Dakwah ini berjalan 3 tahun dan mendapatkan 40 orang as-sabiqun al-awwalun. Dakwah secara sembunyi. Betul, dakwah secara sembunyi. Ya, oke, udah benar. Ini oke, siapkan. Ya, oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu kalian sudah selesai menempelkannya sesuai dengan materi masing-masing. Sekarang setiap kelompoknya mempresentasikan, menyajikan materi. Ya, dari mulai kelompok 1, 2, 3, dan terakhir kelompok 4. Setiap kelompok 2 orang silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang kelahiran Nabi Muhammad dan masa pengasuhan. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW
oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad kabilah. Saat Nabi Muhammad SAW memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat dan diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disenangi. Nama kakek ayah dan Nabi Muhammad. Nama kakek Nabi Muhammad adalah Abdul Muthalib dan nama ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah. Nama ibunya adalah Aminah. Kapan Nabi Muhammad lahir? 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi. Iya, betul. Kasih tepuk tangan. Ya, ada lagi? Ya, benar. Jawabannya tadi nama kakeknya Abdul Muthalib, nama ayahnya Abdullah, nama ibu Aminah. Dan lahir tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan tahun gajah tahun berapa? 571 Masehi. Oke, Kak. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan. Selanjutnya kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang masa berdagang Nabi Muhammad SAW. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya. Ketika berdagang, lalu berkata sopan, ramah dan penuh kasih sayang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai presentasi dari kelompok 2. Silakan, kelompok mana yang mau bertanya terkait dengan masa berdagang Nabi Muhammad SAW? Iya, silakan kelompok 4 dulu. Pada umur berapa Nabi Muhammad berdagang ke negeri Syam? Iya, pada umur berapa? Pada usia 25 tahun. Iya, betul. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu pertama Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah, mengasingkan diri di Gua Hira. Wahyu ketiga, setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah sembunyi-sembunyi, turunlah wahyu ketiga, yaitu Al-Hujr. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sekarang siapa? Kelompok mana yang mau bertanya? Siapa lagi yang bertanya? Oke, kelompok 1. Apa wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad? Quran surat Al-Alaq ayat 105. Iya, betul. Sekali lagi, siapa yang mau bertanya? Kelompok mana? Ya, kelompok 2. Di mana tempat Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul? Ya, di mana? Di Gua Hira. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan. Oke, bagus ya. Silakan lagi untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dengan turunnya wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengannya. Tujuannya agar mereka lebih dahulu percaya kepada seruannya. Mulai berdakwah secara terang-terangan. Pertama-tama Nabi mengumpulkan seluruh anak
keluarganya di dekat Gunung Syafa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi salah seorang pamannya, Abu Lahab, bersikap sinis dan tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Oke, kelompok 4 sudah selesai presentasi. Silakan, kelompok mana? Kelompok mana yang mau bertanya? Angkat tangan. Ayo bertanya, kelompok mana? Kelompok 1? Kelompok 2? Tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Gak ragu-ragu. Ya, silakan Anggi. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad untuk memulai dakwah secara terang? Ya, bagus pertanyaannya. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad untuk memulai dakwahnya secara terang-terangan? Nabi Muhammad mengajak orang-orang yang terdekat dengannya. Yang membuka seluruh sanak keluarganya di dekat Gunung Syafa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Oke, taala. bagus jawabannya. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Di mana tempat Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Di Gua Hira. Di Gunung Syafa. Coba ulangi pertanyaannya. Di mana Nabi Muhammad memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi? Sembunyi di mana? Di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Absuni. Iya, betul sekali. Ada lagi pertanyaan? Kelompok 3? Oke, bagus sekali pertanyaannya dari kelompok 1 ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kalian selesai mempresentasikan materi dari masing-masing kelompok. Sekarang mari kita simpulkan sama-sama ya dari kelompok 1, yaitu tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kemudian Rasulullah itu lahir dalam keadaan yatim. Kemudian di usia 6 tahun ibunya meninggal, Siti Aminah, dan diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Di usia Nabi Muhammad 8 tahun Nabi Muhammad diasuh oleh siapa? Pamannya, dikarenakan kakeknya meninggal dunia. Oleh pamannya siapa? Abu Thalib. Kemudian di usia 25 tahun Nabi Muhammad diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib kemana? Ke negeri Ke negeri Syam ya. Kemudian bertemu dengan Siti Khadijah. Kemudian mereka menikah dan di usia 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Ya. Di mana tepatnya? Di Gua Hira tanggal 17 Ramadan ya. Kemudian menerima wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah siapa? Di rumahnya Al-Arqam bin Abil Al-Arqam Al-Zuni ya, dan mendapatkan beberapa sahabat yaitu disebut dengan As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian menerima wahyu yang kedua yaitu surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Dan yang ketiga, wahyu yang ketiga surat apa? Al-Hijr ayat 95. Kemudian Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan dengan mengajak seluruh sanak keluarganya kemana? Ke Gunung Syafa. Oke, itu dia kesimpulan dari presentasi dari masing-masing kelompok. Oke, sekarang selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Tapi sebelum itu silakan dirapikan lagi bangku mejanya seperti semula. Silakan. Kalian sudah melakukan presentasi dari masing-masing kelompok. Sekarang silakan disiapkan HP-nya. Kita akan melakukan evaluasi dari hasil pembelajaran hari ini. Oke, linknya sudah dikirimkan di grup. Silakan dibuka, silakan dikerjakan. Jadi yang tidak membawa HP siapa saja? Oke.
Siti Ropeah. Oke, kalian sudah selesai mengerjakan evaluasi pada materi hari ini. Kasih tepuk tangan untuk Eva semua. Oke, mari kita simpulkan bersama-sama materi pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar apa saja? Tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian tentang apa lagi? Berdagang Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Dan yang terakhir dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Oke, setelah tadi Ibu sudah melakukan penilaian dari hasil diskusi kelompok dan presentasi, ya. Tadi sudah Ibu menilai dari keempat kelompok, Ibu akan kasih penghargaan. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi kelompok yang paling kompak kerjasamanya dan presentasinya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Untuk tindak lanjut kalian, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya adalah kalian membuat cerita singkat tentang Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang rasul. Ya, dikumpulkan minggu depan. Untuk pembelajaran selanjutnya, di minggu selanjutnya kita akan belajar tentang strategi dakwah dari Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Ya, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya, baiklah, mari kita sama-sama tutup belajar hari ini dengan membaca hamdalah. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.